Untuk keyboardnya Tuhan Yesus memberkati. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mari sama-sama kita berdiri. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu Katakan dulu. mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sampaikan boleh membuat kami semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya ulangi. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 kata kunci yang terdapat dalam pembacaan kita pada saat sore hari ini. Yang pertama adalah akuilah Dia. Terus yang kedua, dalam segala lakumu. Dan yang ketiga, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikan kata meluruskan jalanmu, dan perhatikan dalam segala lakumu, dan perhatikan juga akuilah Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata akuilah Dia itu dalam bahasa aslinya itu sebenarnya dalam bahasa Ibrani dipakai kata yada, ya, dipakai kata yada atau didefinisikan sebagai yada, yang artinya begini: mengakui, mengenal, atau menyadari. Nah, kalau kita berbicara tentang kata yada ini, berarti kata aku itu mengenal. Kalau kita tidak mengenal seseorang, maka tidak mungkin kita bisa mengakui bahwa orang itu lebih dari kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, penyakit kita adalah kadang kita tidak bisa mengakui orang lain. Ya. Penyakit kita itu adalah tidak bisa mengakui kehebatan orang lain, bahwa orang lain juga itu bisa. Bukan hanya kita saja. Contohnya saya harus mengakui Kak Marcel. Contohnya saya harus mengakui Bapak Gembala dan Ibu Gembala tempat ini. Dan begitu pun sebaliknya, kita harus bisa mengakui. Karena kalau ketika kita tidak bisa mengakui seseorang yang lain terhadap yang lain, maka apa yang terjadi? Kita akan sangat gampang kecewa, kita akan sangat gampang iri hati, kita akan sangat gampang cemburu. Makanya dipakai kata yada dalam Alkitab ketika itu seperti hubungan suami dan istri. Ketika suami melihat kelebihan istri dan istri melihat kelebihan suami, dan suami melihat kekurangan istri dan istri melihat kekurangan suami, tapi mereka tidak pernah cemburu, mereka tidak pernah iri hati. Sebagai suami istri, ngapain iri hati sama suami? Ngapain iri hati sama istri? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan anak-anak yang saya cintai sekalian, yang pertama itu kita harus akui Dia itu Allah atau Tuhan. Makanya kita harus mengakui Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita.
Mengakui Tuhan artinya bahwa begini, saya itu seperti ini, bukan apa-apa, karena Tuhan. Kalau saya bisa melayani, kalau saya bisa mendapatkan berkat, kalau saya bisa bersuka cita, kalau saya bisa bergembira di tengah persoalan yang saya hadapi, itu bukan karena saya, teman-teman. Itu karena Tuhan. Jadi orang yang mengakui Tuhan itu akan selalu berkata bahwa tanpa Tuhan, aku tidak akan bisa seperti ini. Mari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepada